Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menggenggam waktu dan umur manusia. Dialah yang memperjalankan hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tanpa terasa kita kembali dipertemukan dengan pergantian tahun, meninggalkan tahun 2025. Saat ini kita berada di tahun 2026 Masehi. Waktu terus berjalan, tidak pernah menunggu siapapun. Ia menjadi saksi apakah umur kita diisi dengan ketaatan atau justru dilalaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang panjangnya umur, tetapi tentang seberapa bernilai umur itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali tahun berganti, sesungguhnya ada dua hal yang pasti. Yang pertama, umur kita berkurang. Yang kedua, catatan amal kita terus bertambah. Apakah amal baik ataupun amal buruk? Pergantian tahun seharusnya membuat kita berhenti sejenak, menundukkan hati, lalu bertanya kepada diri sendiri, sudahkah tahun yang lalu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan? Inilah saat yang tepat untuk muhasabah, introspeksi diri. Bukan sekedar berharap tahun depan lebih baik, tetapi memulai tahun baru dengan iman yang diperbaharui dan takwa yang dikuatkan. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nilai waktu dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Kerugian ini
bukan hanya kehilangan harta, tetapi rugi karena waktu berlalu tanpa iman dan amal soleh. Imam Ibnu Khatir menjelaskan bahwa surat Al-Asr adalah ringkasan jalan keselamatan hidup. Manusia akan merugi bila hidupnya tidak diisi dengan iman dan perbuatan baik. Beliau juga mengutip perkataan Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan petunjuk kepada manusia kecuali surah ini saja, yaitu surah Al-Asr, niscaya itu sudah cukup sebagai pedoman hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, makna surah ini sangat dekat dengan kita. Banyak orang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, tetapi sholat sering ditunda-tunda. Bahkan ada yang berani meninggalkan sholat. Banyak waktu luang, tetapi habis untuk hal yang tidak ada gunanya. Padahal waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmatani magbunun fihima kasirum minan nas as-sihhah wal faragh." Dua nikmat yang sering membuat manusia lalai. Pertama, kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Para ulama mengingatkan tentang nilai waktu. Imam Al-Ghazali berkata, "Al-waktu huwa ra'su malik fa in zahaba zahabta." Waktu adalah modal hidupmu. Jika waktu hilang, maka hilang pula hidupmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki tahun baru ini, mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Dari mulai memperbaiki sholat, rajin tolabul ilmi, istiqomah tadarus Al-Quran, menjaga lisan, dan menggunakan waktu untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, mari kita renungkan nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Innad dunya qad abbarat wa azanat biwada'in wa innal akhirata qad akbalat wa asyrafat fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia telah berlalu dan memberi tanda perpisahan, sementara akhirat telah datang dan semakin dekat. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Nasihat ini mengingatkan kita bahwa setiap pergantian waktu sejatinya adalah langkah mendekati akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita awali tahun ini dengan iman yang lebih kuat dan takwa yang lebih nyata, serta istiqomah melakukan amal-amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan menjadikan hidup kita lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.